Shalom, puji Tuhan, kita rasakan hadirat Allah begitu kuat dan tidak terasa saudaraku ya, kita sudah masuk di dalam minggu kedua di bulan yang ke-8 Agustus ini. Beberapa hari ke depan, saudara minggu depan kita sudah merayakan hari kemerdekaan. Nah hari ini saya ingin bagikan judul khotbah saya adalah Tinggallah di Gosen. Tinggallah di Gosen. Apa artinya tinggallah di Gosen? Saudaraku yang Kristus, ini Gosen tuh di tanah Mesir, saudaraku. Ya di tempat inilah, di Gosen inilah sebenarnya ya Tuhan kumpulkan atau pisahkan antara keluarga daripada Israel, keluarga Yakub, saudara, dari orang Mesir. Ya, ketika kelaparan besar itu terjadi, pada waktu kelaparan besar itu terjadi. Mereka tinggal di sana. Terus beranak pinak sampai jumlahnya sangat banyak. Mereka tinggal di Gosen. Ya kan sampai satu hari ya nantinya Tuhan itu ingin membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan kita tahu bahwa Tuhan buat perbedaan. Mereka yang tinggal di Gosen yaitu umat Allah. Ya kan dengan orang Mesir ya saudara yang tinggal di luar Gosen. Ya, ini Gosen ini bukan Gojek ya saudara, Goshen. Ya Goshen gitu kan, Goshen. Jadi artinya bahwa orang yang tinggal di Goshen mereka luput dari tulah. Saudara, luput dari tulah yang Tuhan jatuhkan untuk bangsa Mesir, orang Mesir. Bahkan tulah kematian pun mereka diluputkan. Setelah itu mereka keluar dari Mesir. Jadi hari ini bicara Gosen, ini bicara tentang apa? Saya mau sedang sharingkan tentang perlindungan Tuhan. Saya mau bicara tentang perlindungan Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah. Yang hatinya melekat sama Tuhan. Yang hatinya tidak jauh dari Tuhan. Tidak berjarak dengan Tuhan. Tapi melekat dengan Tuhan. Yang mau membangun bukan cuma hubungan. Kita pasti semua punya hubungan. Sejak jadi Kristen kita punya hubungan dengan Allah. Tapi keintiman, kedekatan. Sampai kita bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke saudara, ini kurang lebih pendahuluannya untuk Gosen. Saya akan bagikan firman Tuhannya dulu. Ya kan awal-awal kenapa mereka tinggal di Gosen. Dan apa yang menyebabkan seorang bisa tinggal di Gosen. Orang yang tinggal di Gosen adalah orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan di situ saudara. Disitulah rencana Tuhan akan dinyatakan. Saya berdoa lewat ibadah ini saudara bisa mengerti. Biarlah kita semua mau tinggal di Gosen. Walaupun tinggal di Mesir. Mesir lambang apa? Dunia. Kita tinggal di dunia. Tapi kita ada di Gosen. Kita sebenarnya kenapa harus dibedakan? Kita lihat di sini. Kejadian 45 kita baca sama-sama. Ayat 9 sampai 11 ini ayatnya kita baca 1, 2, 3. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya. Beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu ayat 10. Baca yang keras saudara ayat 10. 1, 2, 3. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak-anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu. Dan segala milikmu, di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan apa? Jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayo tinggal di Gosen. Masih ada 5 tahun lagi kelaparan. Masih panjang. Supaya kamu jangan jatuh miskin. Mati kelaparan. Karena aku akan pelihara engkau. Itu kata Yusuf. Dia penguasa itu saudara. Jadi di sini ada sesuatu yang menarik saudara. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Aku Yusuf. Kaget mereka semua. Yusuf adik gitu. Abang-abang semua kaget. Terus dia bilang, mari sini dekat. Sari datang mendekat padaku. Dia bilang, mari mendekat padaku. Mendekat padaku. Aku akan memberikan kamu tanah. Aku akan berikan kawanan ternak.
Dan kamu akan tinggal di mana? Goshen. Apa arti kata Goshen? Goshen artinya apa? Mendekatlah. Goshen artinya apa? Mendekatlah. Drawing near. Drawing near. Goshen. Jika kamu tinggal di Goshen, aku akan memelihara kamu. Aku akan melindungi kamu. Bukankah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya merupakan juga perkataan Tuhan Yesus kepada setiap kita? Katakan amin. Tuhan berkata, draw near to God. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan bagimu. Saat kita mendekat kepada Tuhan, Dia janji, aku akan lindungi, aku akan pelihara. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kamu dekat sama aku akan buat perbedaan. Maliaki 3 ayat 18 katakan begini saudaraku. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kata kembali dalam ayat ini merujuk satu perbedaan nasib. Yang terlihat jelas antara orang fasik dan orang benar pada zaman dulu. Saudaraku, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Maliaki 3:18, itu terjemahannya sedikit menjelaskan arti perbedaan itu. Kita baca sama-sama sini. Umatku akan melihat lagi apa? Perbedaan antara nasib orang baik dan nasib orang jahat. Antara orang yang beribadah kepadaku dan, ini bicara nasib perbedaan. Memang sekarang nasib orang baik dan orang jahat tampaknya sama. Bahkan seringkali kita bisa lihat nasib orang jahat kok sepertinya lebih baik daripada nasib orang baik. Namun percayalah akan janji Tuhan di ayat ini. Katakan amin. Ya, bahwa saudara, perbedaan nasib itu akan Tuhan buat. Jadi pesan saya lewat khotbah ini adalah tetaplah teguh, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Karena jerih payah kita bagi Tuhan, ya kan, itu tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, satu kerinduan saya adalah saya suka bawa setiap kita masuk hadirat. Saya suka bawa kita, setiap kita untuk doa, muji, nyembah, masuk, ketemu Tuhan. Rasakan Tuhan, rasakan surga, hadirat surga. Itu memang. Kalau udah kita terbiasa ada di hadirat Tuhan, kita udah gak kaget ketika jantung berhenti berdetak. Kita bisa lihat Tuhan itu. Kita tidak heran kita ada di sorga. Katakan amin. Tuhan telah buat perbedaan antara umatnya zaman dulu, saudara, dengan orang dunia. Saudara, dulu pernah terjadi, nih saya kasih tahu di Keluaran 8 ayat 22. Tuhan yang bilang buat perbedaan. Ini yang pernah terjadi saudaraku, dan nanti akan terjadi lagi. Kita baca sama-sama yuk ayatnya yuk dengan suara keras. Keluaran 8:22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan atau membedakan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat apa? Pikat atau tulah. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Saya berdoa, terus berdoa. Setiap hari kita ada menara doa online jam 18.45. Saudara, kita siarkan secara live. Kita selalu doa. Kita selalu doa. Tuhan bedakan. Tuhan lindungilah. Tuhan peliharalah umatmu. Tapi Tuhan bilang, kamu harus Goshen. Mendekat. Melekat dengan aku. Kalau kamu jauh, aku udah bisa buat apa-apa. Dekat nih di hatinya. Di hati kita.
Katakan amin saudaraku. Buat perbedaan. Saudara akan buat perbedaan. Saya bayangin saudaraku. Ya kalau misalnya semua resesi. Semua anak Tuhan juga bisa resesi. Tetapi ada janji Tuhan di Alkitab. Ada hamba Tuhan namanya Elia. Di masa kelaparan, ya dia ikut juga dalam masa kelaparan. Tapi Tuhan siapkan dia sungai Kerit dan burung gagak. Pemeliharaan supranatural. Perlindungan supranatural. Lalu setelah itu disuruh dia ke Sarfat. Di situ ada janda bukan orang Israel. Bukan umat Allah. Belum menyembah Allah. Tapi nabi dipelihara oleh bukan orang Israel. Bukan umat Allah. Janda di Sarfat, Tuhan kirim. Miskin juga. Tapi karena dia mau pelihara nabi Allah. Janda ini dipelihara dan si nabi ini dipelihara. Saya percaya Tuhan akan pelihara kita dengan cara yang supranatural. Tuhan akan lindungi kita dengan cara yang supranatural. Yang percaya katakan amin. Secara rohani kita dilindungi, diluputkan dari hukuman kekal. Maut, kematian kekal. Kita diluputkan, kita beroleh hidup yang kekal. Kita juga diluputkan, saudaraku, dari segala malapetaka, mara bahaya. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Tuhan akan buat perbedaan. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Katakan amin. Kalau dulu orang yang beribadah dibedakan, dipelihara, diluputkan. Tuhan janji yang akan datang pun akan terjadi juga. Apa saudara? Wahyu 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6 katakan apa saudaraku? Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Secupak gandum sedinar. Secupak, 3 cupak jelai. Ini krisis ekonomi nih. Ini depresi bukan lagi resesi. Saudaraku. Tetapi janganlah rusakkan apa? Minyak dan anggur. Dalam terjemahan lain adalah saudaraku yaitu pohon zaitun dan pohon anggur. Tidak boleh kamu rusakkan. Pohon zaitun dan pohon anggur itu bicara tentang siapa secara profetik? Orang yang melekat hatinya sama Tuhan. Orang yang beribadah kepada Allah. Itu Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini janji Tuhan. Untuk masa-masa yang ke depan. Aku buat perbedaan. Oleh karena itu saudaraku. Mari kita tinggal di Goshen. Goshen bicara apa? Dekat. Orang yang dekat itu adalah orang yang selalu setuju dengan Tuhan. Selalu sepakat dengan Tuhan. Gak pernah bantah. Dengar, iya, taat, lakukan. Itu namanya orang yang intim. Kalau cuma punya hubungan, berkelahi terus, berbantahan terus, itu gak intim. Orang yang punya hubungan. Pasangan suami istri, ya hubungannya adalah di dalam hubungan pernikahan suami istri, hubungan suami istri. Tapi belum tentu itu ada keintiman, kedekatan. Kedekatan, keintiman, bicara kecocokan, cocok. Pikirannya ya cocok, perasaannya ya cocok, maunya ya cocok. Ini yang Tuhan akan cari. Tuhan akan lindungi orang-orang. Orang yang tinggal di Goshen, itu seperti Abraham. Cocok sama Tuhan dia. Setuju aja Tuhan mau suruh apa, keluar. Tinggalkan kotamu, kampungmu semua. Iya. Kamu buat gini, iya. Bawa anakmu yang kau kasih, iya. Usir itu Ismail, iya. Iya aja. Sampai Tuhan bilang, kayaknya aku kalau mau berbuat sesuatu kalau gak ngomong sama Abraham, kayaknya gak enak ini. Keren, ini namanya sahabat. Orang yang tinggal di Goshen, saya percaya, itu adalah sahabat Allah. Katakan amin. Kenapa tanah Goshen itu dipisahkan oleh Allah? Oh, dipisahkan. Orang Israel itu bisa. Ini kita lihat sejarahnya. Jadi bangsa Israel ditempatkan di Goshen oleh Firaun dengan maksud untuk supaya mengisolasi mereka. Ini bangsa asing. Ya, mengucilkan mereka. Kenapa? Karena budayanya beda. Cara hidupnya beda. Cara makannya beda. Semuanya beda. Jangan sampai
bangsa yang sedikit ini, keluarga sedikit ini mempengaruhi budaya Mesir. Itu pikirannya Firaun. Tapi ini juga dipakai Tuhan. Luar biasa saudara. Tempat pembuangan diubah Tuhan menjadi tempat apa? Perlindungan. Di tanah Gosen itulah Tuhan berbuat perbedaan. Katakan amin saudara. Kalau hari ini saudara merasa, "Syah, aku dikucilkan ya. Aku dibuang ya." Belum tentu kita terbuang. Bisa aja tempat itu adalah tempat perlindungan. Katakan amin. Kenapa aku kok enggak masuk di promosi itu? Kenapa aku enggak dapatin jabatan itu? Kenapa aku enggak dapatin proyek itu? Bisnis itu? Kenapa aku yang enggak? Kayak seperti aku dibuang ya. Hanya karena aku Kristen. Jangan punya mentalitas minoritas. Gak boleh punya mentalitas minoritas, tapi mentalitas kerajaan Allah. Saudaraku, sedikit tapi punya pengaruh. Itu yang namanya Yusuf. Sendirian tapi punya pengaruh. Katakan amin saudaraku. Amin saudaraku. Nah nantinya kita akan sadar. Saudaraku, maksudnya Firaun mengucilkan, membuang. Oh kamu gak usah ini. Tapi disitulah tempat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Nantinya kita bilang, oh haleluya. Saya gak di situ, untung saya gak di situ. Kalau saya ambil situ, kelihatannya memang duitnya banyak. Kelihatannya enak, tapi ujungnya oh jadi begitu ya. Puji Tuhan sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Toh juga nggak susah-susah juga aku di sini. Bisa nggak ada pikiran seperti itu? Boleh punya pikiran seperti itu. Dan sekarang ada 3 alasan, saudaraku, ya kan? Mereka ditempatkan di Gosen, ya kan? Kita juga bisa tinggal di Gosen karena ada 3 alasan juga. Pertama apa saudara? Karena mereka lahir sebagai orang apa? Ibrani. Karena mereka lahir sebagai orang Ibrani. Karena mereka orang Ibrani makanya mereka tinggal di Gosen. Kalau mereka lahir sebagai orang Mesir, mereka tidak tinggal di Gosen. Apa nih artinya di sini? Coba kita lihat saudaraku. Kejadian 43 ayat 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri. Bagi saudara-saudaranya garis bawahi tersendiri. Beda cara makannya. So ingat gak? Apa yang dimakan itulah yang keluar. Saya bisa ngerti Ibrani. Perhatikan. Bagi orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab, baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi makanannya orang Ibrani itu adalah makanan-makanan. Di sini saudaraku, itu makanan-makanan yang memang Tuhan tentukan. Ada yang kosher, ada yang tidak kosher. Ini bukan bicara tentang nanti makan ini masuk neraka, ini masuk surga. Makanan gak nentukan surga neraka. Tetapi dibicara ini adalah pilihan dan gaya hidup. Katakan amin. Jadi bangsa Israel ya kan disebut sebagai orang Ibrani karena kelahiran. Saudara dan saya, makanya mereka tinggal di Gosen. Saudara dan saya, kita bisa tinggal di Gosen. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Tempat perlindungan. Tempat di mana Tuhan buat perbedaan. Itu juga karena kelahiran. Setiap orang yang lahir, yang tinggal di Gosen, itu karena alasan kelahiran. Yang ngerti katakan amin. Kelahiran apa kita? Kelahiran baru. Saudara dilahirkan baru. Apa arti kelahiran baru? Percaya Yesus. Mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mengundang Yesus masuk dalam hidupnya. Mengambil keputusan untuk baptis selam. Mati terhadap hidup yang lama. Bangkit untuk hidup yang baru. Dari saat itulah saudara disebut sebagai anak Allah. Orang Ibrani yang bisa tinggal di tanah Goshen. Jadi Goshen diperuntukkan hanya untuk, ya kan, kita yang lahir
baru. Saya mau ngomong ini. Ketika kita lahir, kita membawa sifat-sifat orang tua kita. Makanya kadang-kadang kita melihat tuh jangan patokan karena dia orang Kristen. Wah, ini pasti orang bagus. Kita lihat dulu, ini keluarganya mendidik dia tuh gimana. Karena gereja dia cuma datang seminggu sekali. Di gereja pun main handphone. Belum tentu dia bisa berubah. Kalau memang dia nggak mau berubah. Saya bisa ngerti, tapi di rumah itu tiap hari. Didikan di rumah dan didikan sekolah apa. Dia di sekolah mana. Didikannya gimana sekolahnya. Nah itu sangat menentukan. Jadi kita, ya kan saudara sendiri, kita dilahirkan lalu kita bawa sifat orang tua kita. Sifatnya beda. Kalau orang tua kita suka makannya yang asin terus. Pasti orang tua kita masaknya makanan-makanan yang asin. Kalau orang tua kita suka yang manis, suka makanannya pasti yang manis. Lah, kita dari kecil makannya makanan yang asin dan yang manis. Lalu katanya, orang tua kami itu selalu semuanya tuh sakit darah tinggi sama kencing manis. Itu apa ya, keturunan? Enggak, karena kebiasaan. Dari opungnya, dari kakeknya, dari eyangnya suka manis dan asin. Dari ujung segala terus sama, itu namanya kebiasaannya. Bukan penyakit keturunan, tapi karena kebiasaan makannya. Saudara bisa baca nih. Jadi kita bisa lihat perbedaan Ibrani dan Mesir ini dari mana? Apa yang mereka makan. Kalau orang Ibrani, orang yang lahir baru, mereka suka makan apa? Firman Tuhan. Suka dengar firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Saudara suka minum hadirat Allah. Air kehidupan. Sungainya Allah. Katakan amin. Orang Mesir enggak bisa dengar firman. Makan firman enggak bisa itu. Orang Mesir. Katakan amin. Makanya saudara Kristus di sini dikatakan orang yang tinggal di Gosen adalah orang Ibrani. Saudara orang Ibrani karena kelahiran baru. Dapat gak poinnya saudara? Katakan amin. Karena kita dilahirkan kembali. Kita lahir dari benih Allah. Ya, dari benih Allah. Jadi kita lahir dari Allah, kita punya sifat-sifat Allah. Pasti ada. Makanya di dalam Yeskel saudara pasal 36, aku akan berikan kamu hati yang baru, roh yang baru. Lalu Yeskel 37, ada tulang-tulang kering. Saudara disuruh bernubuat. Ini bicara apa saudara? Setelah Tuhan kasih kita hati baru, roh yang baru, kita butuh apa? Roh Kudus. Untuk memenuhi kita. Supaya saudara potensi ini bisa menjadi kenyataan. Jadi sifat yang di dalam itu potensi. Sifat Allah itu bisa keluar. Kalau digali oleh siapa? Roh Kudus. Kasih sifat yang utama. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 katakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi kita bisa lihat ini, orang ini hidup dalam pemeliharaan Allah, perlindungan Allah. Dia tinggal di tanah Goshen. Cirinya adalah apa saudara? Dia punya sifat Allah. Sifatnya apa? Kasih, gak kejam. Dia gak kejam. Dari pemikiran, dari perkataan dan perbuatan tidak kejam. Tapi apa saudara? Dia bisa hidup saling mengasihi. Ya kan? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Sudah bisa dapat sini poinnya? Kita dilahirkan, kita bawa sifat orang tua kita. Kita dikenal dengan nama bapak kita. Oh, ini bapaknya ini. Jadi kita bisa disebut anak Allah kalau kita lahir dari Allah, ditandai dengan apa? Sifat-sifat yang keluar. Yaitu apa? Kasih. Ya, orang yang lahir baru pasti dia mengasihi dan merindukan Allah. Orang yang lahir baru pasti orang yang suka beribadah pada Allah. Kalau belum lahir baru ya saudara, belum mau dari dorongan sendiri, mau percaya Tuhan, mau sungguh terima dan ngerti bahwa saya butuh yang namanya pengampunan supaya saya dibebaskan dari hukuman kekal. Mau dipaksa ibadah pasti dia main handphone, pasti dia ngobrol, dia gak bisa konsentrasi.
Tapi kalau orang yang sudah dilahirkan kembali, pasti dia suka akan makan firman. Katakan saudara, kalau belum dilahirkan kembali, dia nggak bisa makan firman. Dia nggak, pasti ada penolakan dalam diri dia. Coba saudaraku yang kasih Kristus, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka, itu pun tersendiri. Mesir dengan Ibrani makannya beda. Apa yang saudara suka dengarkan, itulah yang saudara ucapkan. Jadi tanda awal seorang itu lahir baru, seorang itu adalah orang Kristen yang beribadah. Tanda awalnya apa saudara Yesus? Ya kan? Tuhan mengubah cara mereka berbicara. Yang ngerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, Tuhan mengubah cara mereka berbicara. Ini loh saudaraku, Tuhan ganti pembicaranya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Yaudah saudara, ini bicara makanan. Makanan kan bicara tentang kayak yang rohani nih kita nih. Makanan rohani. Ini bicara ke sana. Nah, Rasul Yakobus ibu bapak itu menegaskan kembali mengenai tanda khusus seorang yang tinggal di tanah Goshen. Ya kan? Ia adalah seorang yang bisa mengekang lidahnya. Ia adalah seorang yang bisa mengekang lidahnya. Yakobus 1 ayat 26 katakan begini saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, maksudnya adalah orang yang tinggal di tanah Goshen, orang beribadah. Ya saudaraku, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudaraku, karena tanda orang beribadah adalah makanannya beda dengan orang yang tidak beribadah. Makanan orang Mesir beda dengan makanan orang Ibrani yang tinggal di tanah Goshen. Orang yang tinggal di tanah Goshen adalah orang yang beribadah kepada Allah. Saya bisa ngerti. Mereka makan apa? Makan firman. Orang yang suka membaca firman, mendengar firman, maka perkataannya adalah hikmat dari firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Dia ngerti daripada pengajaran. Ini firmannya apa? Oleh karena itu saudaraku, tanda daripada orang tinggal di Goshen, dia adalah orang Ibrani. Orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu apa? Orang yang bisa mengekang lidahnya. Orang yang mengekang lidahnya. Jadi artinya apa saudara? Kita ini perlu mengendalikan perkataan kita. Kita perlu mengetahui kapan seharusnya kita diam diri. Kapan kita harus ngomong, kapan harus diam. Kalau kita ngomong, kira-kira perkataan kita apakah berguna yang kita ucapkan? Apakah membangun yang kita mau ucapkan? Yang ngerti katakan amin. Kenapa harus kita mulai di sini saudara? Memang saya sadari juga, saya juga gini. Kalau kita bahasa ibu kita, mother tongue kita, itu bahasa Indonesia. Kita tuh ngomong dulu baru mikir. Kalau kita ngomong pakai bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Misalnya kita mau ngomong bahasa Inggris. Pasti kita mikir dulu baru ngomong. Udah mikir baru ngomong pun omongannya salah-salah. Gitu. Nah hari ini saya ingin kasih tahu kepada saudara bahwa kita harus ngerti ini. Bahwa perkataan kita adalah benih bagi perasaan kita. Perkataan kita adalah benih bagi perasaan kita.
perkataan kita juga bisa jadi benih perasaan buat orang lain. Dengar baik saudaraku. Ya, kalau kita perkataannya baik, maka perasaan orang akan jadi baik. Kalau perkataan kita menyakitkan, perasaan orang itu kadang sakit. Perasaan kita juga sakit. Yang ngerti? Kalau kita ngomong perkataan kita negatif, pasti perasaan orang akan negatif. Perasaan kita yang negatif. Jadi kalau kita bisa menjaga perkataan kita, maka kita bisa menjaga perasaan kita. Perasaan orang. Apabila kita bisa menjaga perasaan hati kita, kita sedang menjaga ritme hidup kita, ritme kerja kita, sehingga kita tetap bisa berproduktif dan berbuah. Katakan amin saudara. Ini ciri orang beribadah. Ya, kita bisa menjaga perasaan hati kita dengan kita membangun kebiasaan mengucap syukur, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Jadi saudaraku sebagai orang Ibrani, orang yang tinggal di tanah Goshen, dengar baik saudaraku, yang dilindungi Tuhan, Tuhan akan lindungi. Ya, bahwa sebenarnya Tuhan juga mau hidup kita itu berubah. Saudara mau gak hidupnya berubah? Siapa yang mau hidupnya berubah? Coba angkat tangan. Ya, saya udah lama gak ngomong begini, karena online. Ya saudara-saudara di rumah juga angkat tangan gak apa-apa dong, kan kita interaktif. Setiap kita mau dong berubah. Kita dimulai dia pada. Biasanya Tuhan, kalau Tuhan mau merubah dompet kita, mau merubah keuangan kita, keadaan kita, dia biasanya ubah yang di dalam dulu. Karena Tuhan kerja dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah oleh karena itu yang saudara dan saya harus perhatikan adalah yang di dalam ini. Yang di dalam itu apa sih? Yang di sini pikiran dan juga di hati. Jadi kalau hidup kita mau berubah, saudara harus ubah yang pertama-tama itu apa? Perkataan. Karena pada waktu awal saudara Kristus Roh Kudus pada hari Pentakosta, ya kan, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, maka hal pertama yang Allah ubah dari para rasul ini adalah cara mereka berbicara. Itu di dalam Kisah 2 ayat 4. Jadi kita bisa melihat bahwa orang Ibrani, orang yang sudah lahir baru, orang yang beribadah, lihat cara dia berbicaranya. Apakah ada firman Tuhan, kata-kata yang membangun semangat. Saudaraku, itu tanda orang ini memang benar tinggal di Goshen. Kita akan takjub, kita akan terpesona sepenuhnya. Bagaimana, ya kan, kita bisa melihat bagaimana hidup kita akan berubah kalau kita bisa mengubah cara kita berbicara. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Karena gini, Allah yang kita sembah namanya Yesus adalah Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh apa? Perkataan firman-Nya. Allah mengucapkan apa yang belum ada seolah sudah ada. Lalu terjadi itu. Katakan amin. Kita pun perlu mengerti ini, kita percaya ini, bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan. Jadi orang Ibrani akan dapatkan perlindungan, pemeliharaan Tuhan kalau dia punya firman, dia percaya firman, dia perkatakan firman itu, dia lakukan firman itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi penting di sini kita harus tahu bagaimana cara kita berbicara tentang hidup kita. Gimana saudara bicara? Apa yang saudara bicara yang berdiri saudara sekarang nih? Di masa pandemi, masa susah, keadaan saudara sekarang. Saudara ngomong apa? Renungan hati. Kita harus perhatikan saudaraku. Bagaimana kita bicara tentang hidup kita. Bagaimana kita bicara tentang masa depan kita. Dan itu kita bicaranya kan kalau sendiri itu namanya renungan hati. Perhatikan perkataan renungan hati. Kita kadang ngomong gimana ya? Kalau kita selalu ngomong yang negatif. Ngomongnya ngutukin diri sendiri. Aduh mati aku. Ginilah habislah aku, semua keadaan gak ini. Bos aku begini, komandan begini, atasan begini, anak buah gini. Mana mungkin. Kalau kita terus berpikir dan berbicara sama diri kita, keadaan susah, des turun. Ini akan punya dampak yang lebih kuat. Belajar saudara bernubuat untuk diri saudara. Bernubuat untuk masa depan saudara. Bernubuat untuk keluarga saudara. Bernubuat untuk pekerjaan saudara, usaha saudara, karir saudara. Nubuatkan itu. Katakan amin saudaraku. Karena orang Ibrani itu orang ibadah.
orang bisa lihat dia dari mana. Makannya tersendiri. Apa arti di sini makan sendiri? Dia makan firman. Orang bisa tahu kita punya firman dengan cara apa? Perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu firman atau bukan? Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, kenapa mereka tinggal di Goshen? Pertama karena mereka orang Ibrani. Saudara tinggal di Goshen dalam pembelajaran itu karena saudara orang Ibrani. Orang yang lahir baru. Orang yang hatinya melekat kepada Allah. Yang ditandai dengan apa? Saudara berubah. Bisa tahu dari perkataan itu. Kadang ya orang bisa lihat. Wah, kalau Kristen nyanyinya hebat. Tapi kalau udah marahnya. Gitu. Wah ini hati-hati harus tahu sekarang. Oh saya harus koreksi. Katakan amin. Yang kedua, karena mereka adalah para gembala. Mereka tinggal di Goshen karena mereka para gembala. Kejadian 46 ayat 33 sampai 34 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi mereka tinggal di Goshen karena mereka adalah gembala kambing domba. Kenapa gembala kambing domba ini satu kekejian? Karena mereka ini gembala kan dombanya untuk dia apa? Disembelih, betul gak saudara? Padahal kambing itu adalah lambang daripada dewa orang Mesir. Kambing yang disembah. Saudara bisa bayangkan kan wajah gambaran sembahan orang Mesir yang berupa kambing. Sekarang di depan mata mereka disembelih gitu kan. Itu sama juga menyembelih dewa mereka. Kalau buat kita ini artinya apa sih? Mereka nih gembala kambing domba. Yang memperhatikan kambing domba. Jadi buat, ini pengertiannya gini. Tanah Goshen itu akan tersedia bagi kita. Ketika kita memiliki hati seorang gembala. Hati seorang gembala itu apa sih? Hati yang memperhatikan kepentingan. Secara rohaninya khususnya saudara ya. Ya kan, hidup daripada para kawanan domba. Kesejahteraan hidup orang lain. Ya pastilah orang dunia akan merasa heran. Orang Mesir akan heran saudaraku. Lihat cara hidup orang Kristen yang lahir baru yang beribadah kepada Allah. Kok mau sih mementingkan orang lain? Pikiran dunia kita, pikiran lama kita. Ya kan kalau kita lagi susah ngapain kita mikirin orang lain? Orang lain juga belum tentu mikirin diri kita sendiri. Itu kan pikiran dunia. Tapi orang yang akan tinggal di tanah Goshen, itulah nasihat daripada Filipi pasal 2. Janganlah hendaknya, ya kan, kamu mementingkan diri sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi harus ada keseimbangan. Jangan cuma diri kita, tapi perhatikan yang lain juga. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah ini gembala, hati gembala. Saudara, hati gembala tuh adalah hati yang seperti apa? Yang bisa peduli dengan orang lain. Kemarin saya tuh dapat renungan, saya dapetin ayat saudaraku. Kisah 20 ayat 31. Ini renungan pribadi, saya ngomong sama istri, ini saya belum bisa khotbahkan nih, saya dapat gitu kan. Tapi itu waktu saya baca ini, itu seperti kayak saya disentuh gitu loh. Kisah 20 ayat 31, saya akan bacakan. Coba diinikan ya. Kisah 20 ayat 31, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan apa? Tiada berhenti-hentinya apa? Menasehati kamu. Masing-masing dengan apa? Mencucurkan air mata. Nasehati kamu, memperingatkan kamu, mengingatkan kamu. 3 tahun siang malam. Ini kan hati seorang gembala.
Paulus, dia bicara sama orang-orang jemaat di Efesus pada waktu itu. Tek di hati. Tuhan ngomongnya begini sama saya. Kalau kamu mau hidup dalam perlindungan Tuhan, kamu harus bisa mengingatkan dirimu dan ingetin orang lain. Supaya mereka gak kejeblos. Supaya mereka gak kena celaka. Mungkin kamu gak akan populer dengan mengingatkan. Mungkin dia bisa benci. Tapi mengingatkannya jangan sombong. Dengan nada hebat, sombong apa, keras. Dengan cucurkan air mata. Paulus menasihati dengan cucur. Tandanya apa? Sambil nangis. Satu hari saya masih ingat kata-kata Bu Andit atau ada satu teman bilang. Jadi anaknya ini sudah punya pilihan untuk dia nikahi. Tapi dia nih kayaknya gak setuju dengan pilihan anaknya ini. Lalu dia bicara, nak, kalau kamu pilih dia, saya tidak bisa larang. Cuma saya akan lebih banyak menangis, berdoa, supaya hidup pernikahan kamu bahagia. Tapi kalau kamu tidak pilih dia, mungkin air mata ini bisa untuk yang lain. Saya bisa ngerti. Langsung gak lama anaknya ambil keputusan, udah pasti untuk nikah. Dia lepaskan. Itu namanya hati seorang gembala. Yang ngerti katakan amin. Bisa aja orang tuh bilang, aku udah setuju sama calon kamu ini. Kalau kau udah putusin, keluar dari rumah ini. Makin mantep dia. Dia pilih, dia kawin sama orang itu. Katakan amin dah. Kita tugasnya harus mengingatkan, memperingatkan, menegur. Tapi harus pakai apa? Cucurin air mata. Ini Paulus. Kadang-kadang juga saya dapati langsung saya doa. Saya mulai berdoa bersyafaat. Tuhan, saya belum sempat ingatkan dan belum. Tapi aku berdoa ingatkan dia. Kalau ada ketemu, saya punya waktu, saya akan omong. Tapi aku nangis di hadapan Tuhan untuk mereka. Ini hati seorang gembala. Saya bisa ngerti poin di sini, katakan amin. Ya kadang-kadang kita memang mau urus ini, tunjuk-tunjuk semua. Tapi apakah dengan cucurin air mata? Orang yang tinggal di Goshen adalah orang yang punya hati gembala. Katakan, dia bukan pendeta. Ya saudara sebagai orang tua tuh gembala untuk anak-anak. Saudara sebagai pimpinan, saudara bawahan saudara itu adalah domba-domba yang Tuhan percayakan. Katakan amin saudaraku. Saudara punya sahabat, dia juga gembala yang Tuhan percayakan. Saudara harus memperingati mereka. Ingatkan mereka. Sambil cucurkan air mata dalam doa kepada Tuhan. Ini kuncinya. Yang ketiga, saudaraku. Karena mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka harus tinggal di Goshen. Karena saudara berdoa, beribadah kepada Yesus, saudara harus tinggal di Goshen. Keluaran 8 ayat 26. Di sini katakan apa saudara? Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang. Kenapa kekejian? Ya iyalah, kambing disembelih, domba disembelih, itu dewa mereka. Kerbau saudara tahu yang sapi, itu kan yang dipelihara orang Ibrani, orang Israel. Sekarang disembelih. Makanya saudara ingat gak? Pada waktu di Gunung Sinai, orang Israel nungguin Musa gak turun-turun. Emas yang Tuhan suruh ambil dari orang Mesir, emasnya dipakai untuk apa? Menyembah Allahnya orang Mesir. Dia bikin apa? Patung lembu emas karena dia tahu Allah itu bentuknya seperti lembu. Bayangin kalau lembu disembelih, itu kan menyembelih dewa orang. Itu yang jadi kekejian. Jadi kami itu udah bisa tinggal bersama orang Mesir. Kami harus ada di Goshen. Nah, ini alasannya saudaraku Yesus Kristus. Katakan amin saudaraku. Ini alasannya. Makanya ya kan saudara, kalau saudara beribadah kepada Allah, orang Kristen yang tidak lahir baru pun
pasti akan komen. Kenapa bawa korban? Dewanya manusia sekarang adalah duit. Kenapa bawa perpuluhan? Kenapa kasih persembahan? Jangan bikin kaya gereja. Itu orang Mesir marah, kekejian buat Mesir. Katakan amin. Kekejian. Ngapain berikan waktu? Kamu capek-capek melayani. Itu kan kekejian buat Mesir. Tapi itu ibadah. Ngapain kamu kasih ilmu kamu, kepintaran kamu, resep-resep kamu, rahasia-rahasia kamu ke dia. Kalau dia nantinya sukses, kamu akan ini kekejian. Tapi itu yang dilakukan orang Ibrani yang boleh tinggal di tanah Goshen. Katakan amin. Jadi ada satu hal yang membedakan kita dengan orang dunia. Yaitu apa? Ibadah kita. Ibadah kita. Saudara, orang Kristen bisa aja masih pikiran dunia. Ini udah selamatkan. Tapi orang dunia ini aneh. Saudaraku. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita sebuah pola ibadah untuk hidup yang saleh. Ada 3. Saudaraku. Yang pertama adalah itu di Matius pasal 6 ya. Dalam Matius pasal 6 ya, pola ibadah. Yang pertama adalah memberi sedekah atau persembahan. Yang kedua adalah apa? Berdoa. Yang ketiga adalah berpuasa. Nah, saya ingin jelaskan saudara sini. Pola ibadah ini bertujuan untuk memperbaharui pikiran kita. Pola ibadah ini, ketiga pola ibadah ini. Agar kita tidak serupa dengan dunia ini, pikiran dunia. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah. Kan tujuannya adalah ngerti kehendak Allah. Hidup kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa menjadi atau berperan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa memiliki apa yang memang Tuhan kehendaki. Ini yang namanya sukses di dalam Tuhan. Nah tiga ini ada tujuannya saudaraku. Yaitu pertama apa? Ketika kita memberi persembahan. Kita sedang menaklukkan roh apa? Keserakahan dan keinginan mata. Ketika kita berdoa, kita sedang menaklukkan keangkuhan kita, kesombongan kita. Ketika kita berpuasa, kita sedang menaklukkan keinginan daging, hawa nafsu dunia, kemarahan dan kebencian. Katakan amin. Ibadah kita yang membedakan. Saya berdoa saudaraku. Saudara beribadah kepada Tuhan. Ibadah dengan yang sesuai dengan Alkitab. Dan mungkin itu adalah kekejian bagi dunia. Saudara, gak ada masalah. Tapi kita mau tinggal di Goshen. Saya berdoa. Allah akan melindungi saudara. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Ketika hati saudara melekat pada Tuhan, saudara ada di tanah Goshen. Tuhan janji aku akan luputkan, aku akan lindungi, aku akan bentengi. Kalau dia berseru, aku akan jawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Panjang umurku kenyangkan pada dia. Dan aku perlihatkan keselamatan daripadaku. Saya selesai saudaraku, biarlah ini menjadi berkat buat kita. Saya berdoa saudara dilindungi, dipelihara Tuhan. Yuk kita akan bangkit berdiri.